Shalom semuanya, apa kabar? Tetap semangat ya. Yuk sebelum kita memulai pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau kembali Tuhan mengumpulkan kami di sini Tuhan untuk bertemu dengan Engkau kembali Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan, kami tidak bisa mengungkapkannya dalam kata-kata Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkau sangat baik untuk kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan tolong kami Tuhan untuk mempersiapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan hari ini kami siap untuk memulai ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan mengucap syukur. Amin. Yuk kita mau menyembah Tuhan lebih dulu. Kita siapkan hati kita ya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
setelah menyembah Tuhan, yuk kita semangat ya, memuji Tuhan ya. Karena Tuhan telah bangkit bagi kita, jadi nothing's gonna stop us now, so, oke? Tepuk tangannya yuk. Nothing's gonna stop
Karena Engkau Tuhan, kami dapat hidup untuk hari ini Tuhan. Engkau yang selalu Tuhan menopang kami dalam hidup kami Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu yang indah, yang beautiful, wonderful, and powerful Tuhan untuk kami sebutkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. You are the word at the beginning. While we gather, Lord Most High, your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. The sin was great, your love was greater. What can separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus.
kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. You have no rival, you have no equal. Now and forever that you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena kami dapat menyembah Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau yang memiliki nama yang melebihi seluruh nama yang ada di dunia ini ya Tuhan. Dan pengharapan kami di dalam Engkau tidak pernah sia-sia. Kami bersyukur bahwa kami dapat memberikan hari, waktu kami, tenaga kami Tuhan. Untuk saat ini kami datang bersama-sama beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang hidup dan Engkau melihat setiap apa yang kami berikan Tuhan kepada Engkau, dan Engkau menghargai setiap pengorbanan yang kami berikan karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Engkau terlebih dahulu berkorban bagi kami ya Tuhan. Apa yang dapat kami balas atas kebaikan-Mu, kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Ingatkan kami selalu ya Tuhan akan kebaikan dan kasih setia-Mu, akan besarnya keselamatan yang Engkau berikan. Bahkan jikalau kami dapat memiliki kekayaan seluruh dunia ini, tidak dapat menggantikan nyawa kami yang diselamatkan oleh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kau berbicara melalui hamba-Mu. Tuhan, kami siap untuk menjadi murid-Mu yang mau mendengar dan melakukan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau membentuk kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara sekalian. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah hadir pada pagi hari ini untuk beribadah bersama-sama. Dan pagi hari ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan dari Malang, yaitu Ibu Pendeta Indri Nastiti. Beliau melayani di STT Satya Bakti sebagai Sekretaris Prodi S2, dan Ibu Indri juga banyak melayani di Gereja Sidang Jemaat Allah Maranatha Malang ya. Dan kita akan mendengarkan bagaimana pengalaman kesaksian Bu Indri dan juga akan membagikan firman Tuhan bagi kita sekalian pagi hari ini. Saya persilahkan pada Bu Indri. Shalom. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk undangannya Ibu Lili dan Pak Agus. Saudara, saya mendengar kabar kalau gereja ini jemaatnya muda-muda. Dan ternyata setelah saya buktikan betul, wah luar biasa
gereja ini. Saya dari GSJ Amaranata, gereja tua. Jadi gerejanya sudah tua, Bapak Gembala juga sudah diberi panjang umur sampai sekarang, sekitar 85 tahun. Dan saya sendiri juga sudah tua. Jadi ketika saya berada di sini, wah serasa ini bukan ibadah raya umum ya Bu, seperti ibadah komuda yang penuh energik. Saya berterima kasih dan bersyukur kalau saya boleh membagikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara-saudara semua pagi hari ini. Mari kita akan bersama-sama membaca saudara seperti tema yang diberikan kepada saya, The Rising Changes Everything. Kebangkitan mengubah segala sesuatu. Ayatnya akan kita baca dari 1 Korintus 15. Kita akan baca mulai ayat 12 sampai dengan ayat 20 ya. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai dengan 20. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Judul perikopnya adalah kebangkitan kita. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata itu benar, bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Ayat 16, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Amin. Sampai di sini dulu pembacaan firman Tuhan pada pagi ini, saudara. Saudara, saya ingin bertanya, selama saudara hidup di dunia ini, hal apa yang paling saudara takutkan? Selama saudara hidup di dunia ini, kira-kira apa yang menjadi ketakutan saudara? Masa depankah? Sakit penyakitkah? Atau kalau saudara masih kuliah, tesiskah? Skripsikah? Atau kalau saudara sudah bekerja, saudara punya bisnis, usaha saya ini lancar enggak ya? Bisnis saya ini jalan enggak ya? Jangan-jangan modal saya malah terhenti, mandek, enggak bisa berkembang. Atau hal yang lain. Beberapa waktu yang lalu saya bertanya kepada teman-teman saya, salah satunya adalah seorang ibu yang dia juga istri dari seorang hamba Tuhan. Saya tanya, apa yang ibu takutkan selama ini? Kemudian ibu ini bilang begini, apa ya, saya tuh paling takut kalau gak ada orang yang mengasihi saya di sekitar saya gitu. Karena saya sudah biasa berkumpul dengan orang-orang dan saya sudah biasa berada di tengah-tengah banyak orang. Itu menyenangkan buat ibu ini. Akhirnya ketika kalau dia membayangkan lalu tidak ada orang yang mengasihi dia, tidak ada orang yang dekat dengan dia, itu rupanya yang paling ditakutkan. Ini istri hamba Tuhan, saudara.
Lalu yang kedua saya tanya kepada teman saya yang seorang janda Kak, ditinggal oleh suaminya. Kemudian dia harus bekerja sendiri menghidupi satu anaknya laki-laki yang sudah kuliah. Waktu saya tanya apa yang ditakutkan selama hidup di dunia ini. Saudara, ibu janda ini bertanya apa? Masih muda. Dia bilang begini, saya sekarang sekalipun saya bekerja, punya penghasilan yang lumayan, tetapi saya harus menanggung kehidupan saya dan anak saya juga harus menanggung kehidupan ibu saya. Kalau suatu saat nanti kira-kira kurang 5 atau 5 tahun dia sudah pensiun, kemudian saya tidak membawa uang banyak, tidak mendapatkan uang banyak dalam tiap bulannya, saya tidak khawatir lagi karena saya sudah terbiasa untuk setiap bulannya tidak ada uang banyak karena sudah saya bagi. Wah, rupanya mungkin ketakutannya adalah ketika dia tidak punya penghasilan, kemudian tidak bisa menghidupi anak dan ibunya, tetapi mulai sekarang dia sudah belajar untuk menyiapkan itu. Ada satu lagi saudara. Saya pikir saudara teman saya ini karena baru saja mengalami perawatan kanker. Kemudian waktu saya tanya apa yang ditakutkan selama ini, saya pikir dia akan menjawab, Indri aku takut mati. Ternyata tidak saudara. Teman saya ini sebelum divonis kanker, beberapa bulan sebelumnya suaminya meninggal. Tidak berselang lama, mamanya meninggal. Kemudian tidak berselang lama dia divonis kanker dan harus operasi, kemudian menjalani perawatan kemo hingga sekarang. Dan waktu saya tanya itu dia sampai berpikir begini, apa ya ini ya, apa yang aku takutkan? Wah, saya sampai heran dengan jawaban teman saya ini. Kok bisa ya gak punya ketakutan. Sementara dia benar-benar sedang dalam proses perawatan mengenai kankernya itu. Rupanya saudara, kenapa dia menjawab seperti itu? Karena kesulitan demi kesulitan dia sudah lewati. Penderitaan demi penderitaan sudah lewati. Dan Tuhan ada bersama dengan dia. Sehingga sampai puncaknya pun dia tidak punya ketakutan mengenai hidupnya. Nah saudara-saudara, kenapa saya bertanya seperti ini? Karena ayat yang kita baca ini berbicara bagaimana akhir hidup manusia itu sebetulnya. Apakah dia akhirnya mati begitu saja dan kemudian selesai? Ataukah ada hal yang lain? Rupanya ayat ini memang ada perdebatan pada waktu itu di antara jemaat di Korintus, di mana mereka sebagian orang menerima ajaran bahwa tidak ada kebangkitan untuk orang yang mati. Tetapi mereka percaya bahwa Yesus bangkit. Nah oleh sebab itu pengajaran ini yang berusaha diluruskan oleh Paulus. Ayat 12b saudara kalau bisa baca di situ, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Itu yang sedang diluruskan oleh Paulus. Karena ada sebagian dari jemaat di Korintus yang menganggap bahwa orang mati ya sudah mati. Tidak akan bangkit lagi. Begitu. Mereka tidak mempercayai adanya kebangkitan orang mati. Akhirnya di dalam ayat 13 dilanjutkan oleh Paulus. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Kenapa begitu? Karena Kristus yang dibangkitkan itu adalah Kristus yang pernah mati di dalam kondisi kemanusiaannya. Ya, sama dengan orang-orang jemaat Korintus pada waktu itu. Maka kalau seandainya orang mati tidak dibangkitkan, Kristus di dalam kemanusiaannya pun harusnya tidak dibangkitkan dong, ya. Tetapi orang-orang percaya pada waktu itu. Nah, pada ayat 17 dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah
kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Sia-sia. Kepercayaan dan iman kita itu merupakan iman yang mataios katanya Paulus. Mataios itu kosong, tidak berdasar. Nah, saudara-saudara, rupanya ayat ini Paulus mengajak berandai-andai dengan jemaat di Korintus ya. Seandainya tidak ada kebangkitan orang mati, tidak ada kebangkitan tubuh, maka berarti implikasinya adalah Kristus juga tidak bangkit, ya. Nah, kalau Kristus tidak bangkit, itu berarti orang-orang yang percaya pada Kristus pada waktu itu, orang-orang yang beribadah di gereja mula-mula pada waktu itu, imannya sia-sia dong. Ya, imannya kosong, imannya tidak berdasar. Nah, ngapain juga beribadah di gereja tetapi Kristusnya mati, yang disembah mati. Itu kan percuma. Dan yang lebih mengerikan lagi, kalau seandainya Kristus tidak dibangkitkan, selain iman orang-orang ini percuma, ternyata tetap berada di dalam dosa. Jemaat Korintus sekalipun menyembah Tuhan 3 kali sehari. Jemaat Korintus sekalipun datang beribadah 1 minggu sekali, 1 minggu 2 kali. Tetapi mereka tetap berada di dalam dosa. Sekalipun mereka berbuat baik, sekalipun mereka memberi persembahan, sekalipun mereka berbuat amal, ternyata mereka tetap akan berada di dalam dosa. Kalau seandainya Tuhan Yesus tidak dibangkitkan. Dan ada satu kebiasaan mereka pada waktu itu, karena manusia yang ini tidak dibangkitkan, maka mereka punya kebiasaan yang hidup ini ya, dibaptis untuk orang-orang mati. Ya. Jadi rupanya ada budaya di sana pada waktu saudaranya yang sudah mati ini belum kenal Yesus, mereka takut nanti tidak bersama-sama dengan Tuhan. Maka jemaat di Korintus itu suka sekali atau biasa melakukan pembaptisan di atas kuburnya saudara-saudaranya yang sudah mati untuk mewakili saudaranya yang mati supaya bisa diselamatkan. Oleh sebab itu Paulus mengecam di situ, kalau memang Yesus tidak dibangkitkan, kenapa kamu mau dibaptis berkali-kali untuk orang mati? Nah, itu sebetulnya saudara, dalam pemikiran yang lain, mereka sebetulnya secara tidak langsung mengakui bahwa manusia itu akan dibangkitkan. Ya. Karena Yesus juga dibangkitkan dan mereka percaya itu. Nah, saudara, ini yang menjadi polemik di jemaat Korintus pada waktu itu. Oleh sebab itu Paulus mulai menjelaskan kalau seandainya begini, maka kamu akan begini. Faktanya apa, saudara? Faktanya adalah Yesus benar-benar dibangkitkan. Dan yang dibangkitkan adalah dari tubuh duniawi menjadi tubuh surgawi. Itu dijelaskan oleh Rasul Paulus. Oleh sebab itu, kalau Yesus dibangkitkan, maka manusia pun pasti dibangkitkan, ya. Tidak ada hukum di dunia ini yang bertentangan. Kalau satu manusia dibangkitkan, pasti manusia yang lain juga dibangkitkan. Jangan sampai satu jemaat di sini gereja SIF Surabaya ini satu dibangkitkan, satu enggak. Pak Agus bingung nanti ya. Loh, ini kok enggak, ini kok iya gitu. Nah, kalau Yesus sebagai pribadi yang menjadi manusia pada waktu itu mati dan akhirnya dibangkitkan, berarti manusia biasa juga kita semuanya kalau mati juga dibangkitkan pada akhirnya.
Itu faktanya. Nah saudara-saudara, kenapa sampai Paulus memberikan penjelasan sedemikian rupa untuk meluruskan pandangan jemaat pada waktu itu? Apakah kematian Yesus di atas kayu salib itu tidak cukup bagi jemaat? Sehingga pertentangan tentang kebangkitan ini harus dipermasalahkan oleh Paulus. Ya, ternyata pemahaman tentang kebangkitan tubuh itu sangat penting bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Memang pada saat Yesus mati, itu merupakan tindakan pengambilan dosa manusia. Ya, akhirnya manusia yang berdosa ini tidak dihukum karena ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Kita yang berdosa, kita yang bersalah tidak perlu menerima hukuman itu. Karena sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib supaya kita selamat. Dan kebangkitan Yesus merupakan pembenaran atas diri manusia, atas diri kita. Kita ini sebetulnya salah, berada pada posisi yang salah, sebagai manusia yang salah, yang berdosa. Tapi karena Yesus sudah bangkit, maka itu yang menjadi satu bagian di mana setiap orang yang menerima Yesus dan percaya Yesus sudah bangkit, hidupnya dibenarkan. Ya, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena talenta kita, bukan karena apapun kemampuan kita, tapi karena Yesus yang membenarkan kita. Jadi tidak ada andil dalam diri kita sama sekali waktu kita ini diselamatkan oleh Tuhan. Ya, kalau bisa kita yang mati, tetapi bukan seperti itu yang dilakukan Yesus. Yesus rela mati untuk mengambil dosa kita, menanggung dosa kita, dan kemudian Yesus bangkit untuk membenarkan kita, orang-orang yang mau percaya kepadanya. Luar biasa bukan Tuhan kita, ya? Pengorbanannya sampai seperti itu. Nah saudara, lalu apa dampaknya ketika penyangkalan bahwa tubuh manusia itu tidak dibangkitkan tapi betul-betul dibangkitkan? Yang pertama adalah saudara, kalau kita sudah dibenarkan oleh Tuhan karena kuasa kebangkitannya itu tadi, maka itu berarti kehidupan kita diubahkan. Ya, diri kita ini diubahkan. Apa saja yang diubahkan? Yang pertama tadi mengenai kehidupan. Paulus mengatakan bahwa kalau misalnya Yesus tidak dibangkitkan dan manusia juga tidak dibangkitkan, maka sia-sialah hidup kita. Di ayat di bawahnya dikatakan kalau gitu lebih baik kamu makan, minum, mati. Ya, karena memang hidupmu hanya seperti itu saja, begitu. Jadi kita mau ayo ke kafe pagi ini, kafe ini, siang kafe sana, sore kafe sana, kemudian jalan-jalan selesai mati dimakan cacing. Udah itu saja kalau tubuh manusia tidak dibangkitkan. Tetapi karena Yesus sudah bangkit dan itu memberikan pembenaran pada kita, maka itu berarti kita ini diubahkan. Ya, rupanya hidup kita adalah hidup yang mahal sesuai dengan darah Yesus. Oleh sebab itu jangan sampai kita menyia-nyiakan hidup kita yang hanya makan, tidur, kemudian mati. Karena pada satu saat nanti kita akan dibangkitkan. Karena pengorbanan dan perjuangan Yesus di atas kayu salib dan dia sudah bangkit dari kematian itu, maka hidup orang yang percaya Yesus itu bukanlah hidup yang sia-sia, tapi hidup yang sangat mahal. Oleh sebab itu kita perlu menghargai hidup kita. Ya, jangan sampai kita berbuat yang tidak bertanggung jawab atau yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Dan selain hidup kita yang diubahkan oleh Tuhan, rupanya masa kematian kita juga nanti akan diubahkan, ya. Waktu jemaat di Korintus menganggap bahwa orang itu tidak akan dibangkitkan, kalau sudah mati ya mati dimakan cacing. Maka itu adalah suatu kehidupan yang menakutkan dan mengerikan, betul bukan? Paulus dikatakan bahwa orang Kristen berarti orang yang paling malang dari semua orang di dunia ini. Kenapa begitu? Ya, karena pada waktu itu kekristenan itu tidak bisa diterima oleh banyak orang. Mereka punya banyak musuh. Sudah dimusuhi orang, Yesusnya tidak dipercayai, kemudian matinya dimakan cacing, selesai. Itu berarti adalah orang Kristen menjadi orang yang paling malang di antara orang-orang yang lain. Itu kata Paulus, ya. Nah, oleh sebab itu ketika Yesus dibangkitkan, maka sebetulnya kematian orang Kristen itu juga diubahkan. Bukan menjadi kematian yang sia-sia, karena suatu saat nanti kita juga akan dibangkitkan. Tubuh duniawi kita ini diubah menjadi tubuh surgawi yang kemuliaannya berbeda dengan tubuh duniawi saat ini. Itu loh pengharapan yang diberikan Yesus kepada kita. Ya. Sangat berbeda dari pemahaman yang sebelumnya ketika kita berpikir bahwa orang mati itu ya sudah mati, tidak ada kehidupan berkelanjutan. Tetapi yang benar adalah orang yang mati di dalam Tuhan suatu saat nanti akan dibangkitkan dan diubah tubuhnya menjadi tubuh surgawi, kemudian hidup di dalam kekekalan. Jadi kita takut atau enggak dengan kehidupan setelah kematian kalau begitu? Ya. Ada orang-orang yang berpikir bahwa nanti akan ada reinkarnasi. Dari gadis yang cantik berubah menjadi kodok. Ya. Atau menjadi apa yang lain, kemudian sekian ratus tahun lagi akan berubah. Ternyata doktrin kekristenan tidak seperti itu. Nah, saudara-saudara, kenapa Paulus harus menjelaskan seperti ini? Karena pemahaman doktrin kekristenan yang benar itu sangat penting dimiliki oleh semua pengikut Tuhan, oleh semua jemaat Tuhan. Kalau seandainya kita salah memahami doktrin itu tentang kebangkitan tubuh, tentang keselamatan, maka kita juga akan salah menjalani kehidupan ini. Benar, saudara? Kalau seandainya saudara berpikir bahwa hidup manusia itu kalau sudah mati, enggak ada kehidupannya. Kira-kira apa yang akan saudara lakukan? Wah, aku ya seneng-seneng aja mulai sekarang, makan minum, melakukan apa saja, enggak usah kerja, percuma ke gereja, ya udah aku gini-gini aja, toh pada akhirnya mati, selesai. Ya. Kalau kita punya pemikiran atau punya pemahaman yang salah tentang doktrin kekristenan, maka kita juga akan salah dalam menjalani hidup kekristenan kita. Tetapi ketika kita punya pemahaman yang benar tentang doktrin-doktrin kekristenan kita, maka kita juga akan benar mengisi dan menjalani hidup kekristenan kita. Karena Tuhan sudah mati di atas kayu salib. Dan kemudian Tuhan sudah bangkit. Itu berarti saya punya Tuhan yang tidak kalah atas kematian. Ya. Tetapi saya punya Tuhan yang menang atas kematian. Saya punya Tuhan yang hidup. Dan Tuhan yang hidup itulah yang sudah membenarkan kehidupan saya. Oleh sebab itu berarti saya harus bertanggung jawab dengan hidup saya di hadapan Tuhan. Karena hidup saya mahal harganya.
Dan kalaupun suatu saat nanti Tuhan sudah menyelesaikan hidup saya akan tetap bersuka cita menyongsong kematian itu. Karena pada akhirnya nanti Tuhan akan gantikan dengan tubuh surgawi dan masuk di dalam kehidupan kekal. Oleh sebab itu kenapa saudara seringkali kalau orang ada kesaksian, kalau orang Kristen yang mau mati itu kok senyum ya, kok guyu yo, opo yo. Ternyata dia ketemu malaikat dan menyenangkan ya saudara ya. Janji ini nyata dan betul. Tetapi yang memprihatinkan lagi adalah ketika mama-mama, papa-papa menghadapi anaknya yang kehilangan binatang kesayangannya. Anjingnya mati, kucingnya mati. Biasanya bagaimana cara menghibur? Udah nggak apa-apa nanti ketemu di surga ya. Iya, siapa yang begitu? Ya, karena saking bingungnya mau menghibur anaknya nih bagaimana caranya nih anjingnya memang mati nih. Saudara-saudara, ketika saudara sudah mengetahui doktrin ini pagi ini, saudara jangan menghibur dengan cara itu lagi ya. Kalau anjingnya anak saudara meninggal atau bagaimana ya. Karena yang dibangkitkan dengan tubuh surgawi itu adalah tubuhnya manusia. Saya belum menemukan di sini ada anjing akan dibangkitkan dan diganti tubuh surgawi di Alkitab nih, kok saya belum pernah baca sampai sekarang ya. Jadi nanti saya khawatir kalau anjingnya dibangkitkan dengan tubuh surgawi, surganya penuh dengan anjing, penuh dengan kucing, penuh dengan binatang peliharaan kesayangan nanti. Kapan kita menyembah Tuhan? Ya. Jadi pemahaman tentang doktrin kekristenan yang benar itu penting untuk kita. Supaya kita bisa menjalani kehidupan kita dengan benar. Oleh sebab itu saudara, ini akhirnya dibahas oleh bapak-bapak gereja pada zaman dulu karena ada pertentangan ini sehingga mereka harus rapat menunjukkan dan memutuskan adanya pengakuan iman rasuli. Pengakuan orang Kristen yang sudah percaya Kristus, mengaku betul-betul Kristen, maka dia harus mempercayai 12 hal ini. Yang pertama adalah biasanya memang pengakuan iman rasuli ini dibacakan di gereja-gereja Protestan ya saudara. GSJA jarang dibacakan, tapi pagi ini kita perlu membacakan karena kita bagian dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ya. Yang pertama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, pencipta langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati ya. Ini penting sekali untuk kita percayai karena memang firman Tuhan berbicara seperti itu. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh. Ya, karena memang benar apa yang dikatakan firman Tuhan bahwa tubuh kita nanti kalau sudah mati itu akan dibangkitkan. Jadi kita harus mempercayai itu. Dan kemudian beroleh hidup yang kekal. Luar biasa kehidupan orang-orang yang berada di dalam Tuhan. Bukan sebuah kehidupan yang mengalir begitu saja dan akhirnya sia-sia. Nah saudara, sebelum mengakhiri khotbah saya ini, akhirnya saya bertanya kepada saudara.
Jadi bagaimana dengan saudara? Apa yang saudara pahami selama ini? Apakah saudara memahami bahwa Yesus bangkit? Iya, Yesus bangkit. Tetapi saya tidak akan bangkit. Ataukah kita sudah memahami bahwa suatu saat nanti saya juga akan dibangkitkan dan hidup saya yang sekarang ini adalah hidup yang dibenarkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu saya mau lakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemahaman ini benar dan penting. Terima kasih. Pemahaman ini penting supaya kita bisa menjalani hidup kekristenan dengan benar. Dan Tuhan kiranya terus menolong kita memiliki pemahaman-pemahaman yang baru, yang jelas, yang benar, tidak menyimpang dari firman Tuhan, supaya hidup kita bukanlah hidup yang sia-sia, tetapi hidup yang diubahkan menjadi kehidupan yang penuh dengan pengharapan dan jauh lebih baik. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya untuk menjadi anak-anak Tuhan. Saya rindu kita menyanyikan pujian sebab Dia hidup, ada hari esok. Oleh sebab itu kita tidak perlu gentar. Karena Yesus hidup. Yesus juga memberikan jaminan buat kita. Dan kita punya hari esok. Saya undang semua saudara akan bangkit berdiri. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh dan penuh iman di hadapan Tuhan. Bahwa saya punya hari depan yang cerah. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Sekali lagi sebab Dia hidup, ada hari esok. Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah selama ini saudara merasa bahwa hidup saudara tidak berarti? Apakah saudara sudah sadar bahwa sekarang hidup saya ini memang hidup yang berarti? Oleh sebab itu saya tidak mau menyia-nyiakan kehidupan saya. Kalau saudara pernah berada di dalam titik itu saudara, pagi ini datang kepada Tuhan, mengucap syukur dan mohon ampun atas kesalahan pemikiran kita. Sesungguhnya pengorbanan Tuhan terlalu besar untuk kita.
sehingga kita pada akhirnya memiliki hidup yang sangat berarti. Dan saat ini kalau saudara-saudara menyadari bahwa hidup saudara begitu berarti, mari kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menjamin sampai kita di dalam kekekalan nanti. Sebab Dia hidup ada hari esok. Oleh sebab itu aku tidak gentar Tuhan. Sebab Dia hidup ada hari esok. Aku percaya untuk janji-Mu ini. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan beriman percaya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Dia hidup, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus buat janji-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat karya-Mu Tuhan. Haleluya, aku bersyukur kepadamu untuk pengorbanan-Mu ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Dia hidup, amin. Haleluya, haleluya. Saya serahkan. Sebab Dia hidup, tak Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami percaya bahwa pengharapan kami di dalam kebangkitan-Mu tidak sia-sia. Sebab Engkau hidup, kami memiliki hari esok. Sebab Engkau hidup, kami memiliki pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Setiap tantangan, penderitaan yang kami alami di dalam dunia ini, segala kesenangan dunia ini tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang sudah Engkau sediakan bagi kami sekalian. Oleh karena itu kami tidak mau gentar Tuhan di dalam Engkau. Kami mau tetap teguh berdiri di dalam Engkau dan giat di dalam pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, waktu kami, untuk kami dapat melayani Tuhan. Kami tidak akan menyia-nyiakan kehidupan kami yang sementara di dalam dunia ini ya Tuhan. Tuhan, Kau pakai hidup kami ya Tuhan, agar banyak orang, keluarga kami, teman-teman kami, orang-orang di sekeliling kami boleh mengenal keselamatan di dalam Engkau ya Tuhan melalui kehidupan kami, sehingga mereka juga memiliki pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kau berkati hamba-Mu Ibu Indri yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati ya Tuhan apa yang hamba-Mu kerjakan di dalam pelayanan. Tuhan, Kau berkati keluarganya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudara sekalian, saya serahkan kepada Kli. Shalom teman-teman, pertama-tama saya mau ucapin terima kasih buat Pastor Indri buat firman yang luar biasa siang hari ini. Sekarang tiba waktunya kita akan memberikan persembahan, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu untuk persembahan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman yang telah Kau sampaikan kepada kami melalui Pastor Indri ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau sedang berbicara kepada kami ya Tuhan. Engkau sedang menyampaikan pesan-pesan kepada kami melalui Pastor Indri ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas apa yang telah Kau percayakan kepada kami ya Tuhan. Kiranya persembahan yang Kau berikan ini berguna bagi pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah menjawab syukur. Haleluya, amin. Buat teman-teman yang ingin memberikan persembahan bisa diberikan melalui via transfer ke rekening gereja kita atau kalau teman-teman mau memberikan via cash bisa di kotak persembahan di belakang. Saya beri waktu teman-teman untuk memberikan persembahan. Sambil saya membacakan ayat di Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Kiranya firman Tuhan hari ini dan juga ibadah hari ini berbicara kepada kalian dan teman-teman bisa merenungkan lagi lah perenungan yang tadi disampaikan oleh Pastor Indri.
Pertama saya mau welcome buat teman-teman yang baru pertama kali hadir dan teman-teman yang juga join secara online. Welcome to SIF. Jangan lupa minggu depan ibadah kita tetap ada ya minggu depan, meskipun sudah holiday vibes, tapi ibadah kita tetap ada minggu depan jam 10 di tempat ini. Jadi ibadahnya tidak berubah, tetap jam 10 di tempat ini, minggu depan tetap ibadah. Lalu untuk kegiatan gereja di hari Selasa MOR tetap ada, MOR masih ada di hari Selasa jam 7.30 secara online. Nah untuk KTB, baik KTB umum di hari Kamis dan KTB mahasiswa, dua-duanya diliburkan. Jadi untuk KTB minggu ini diliburkan, tapi MOR tetap ada. Dan untuk minggu ini ada 2 teman kita yang ulang tahun, yaitu ada Fun dan April. Sekian pengumuman, saya kembalikan kepada Bu Lili. Puji Tuhan, ada 2 teman kita yang berulang tahun. Mereka tanggal yang sama ya, hari ini tanggal 16 ya, hari ini. Oke. Kita akan mendoakan kedua saudara kita, yaitu Fun dan April. Apakah ada April? Mana? Oh April, oke. Ya. Saya undang maju ke depan. Iya. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Ibu Indri yang sudah melayani ya. Puji Tuhan, saya masih nutut. Tadi saya pagi ada pelayanan in memoriam service untuk suami istri yang baru saja meninggal dunia, kedua hamba Tuhan, dan kita akan doakan untuk Fun dan April. Dua-dua ini dari luar kota ya. Satu dari Malang, satu dari Mojokerto ya, Pacet tepatnya begitu. Kita akan doakan sebagai anggota keluarga kita, baik Fun yang ada di Surabaya karena bekerja di Surabaya maupun April yang karena kuliah. Kita doakan supaya Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan, dibuat Tuhan menjadi berhasil, dan kiranya Tuhan menolong mereka. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Oke, mari kita akan berdoa. Saudara-saudara silakan mengulurkan tangan untuk kedua saudara kita. Kiranya Tuhan memberkati mereka di masa muda mereka. Biarlah Tuhan menolong, menuntun masa depan, dan juga memberkati apa yang mereka kerjakan. Yang kuliah dibuat Tuhan menjadi berhasil, Fun yang bekerja, biarlah Tuhan juga menolong di dalam langkah-langkah selanjutnya. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan Allah yang setia. Kami bersyukur buat April yang Tuhan telah kirimkan untuk menjadi bagian dari komunitas mahasiswa yang kami layani di UNESA ya Tuhan. Engkau tahu pergumulan April, Engkau tahu tantangan-tantangan untuk dia bisa kuliah. Tetapi kami percaya bahwa Engkau Allah lebih besar dari setiap persoalan dan tantangan yang dia hadapi. Ajar dia bertekun dan tidak menyerah, karena Engkau Allah selalu akan menjadi tempat sandaran yang kuat. Engkau kota perlindungan bagi April. Dan kami mau berdoa, kiranya Tuhan Kau memberkati kuliahnya. Apa yang dikerjakan oleh April di dalam studinya, Tuhan menjadikannya berhasil. Di dalam pergaulan, di dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di luar kampus. Kiranya Tuhan Kau menolong, itu semua memperlengkapi April. Khusus untuk jurusan bahasa Inggris. Engkau tahu ya Tuhan, Engkau yang memegang masa depannya. Tuhan berkati, demikian juga keluarganya, kedua orang tuanya. Apapun yang sedang dihadapi oleh mereka,
Biarlah nama Tuhan adalah nama yang menjadi perlindungan bagi keluarga Evril. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Fen-Fen, biarlah Tuhan Engkau memberkati Fen-Fen ya Tuhan. Kami bersyukur buat kehidupannya. Engkau tahu ya Tuhan apa yang sedang menjadi kerinduan di dalam dunia kerjanya. Biarlah Tuhan impiannya menjadi kenyataan, pengharapannya menjadi kenyataan oleh karena Engkau Allah yang setia, Allah yang berjanji dalam hidupnya. Biarlah Tuhan Engkau menolong Fen-Fen untuk terus berakar di dalam Kristus dan bertumbuh serta berbuah di dalam Engkau juga. Engkau menolong juga masa depannya. Kami berdoa apa yang dikerjakan oleh Fen-Fen dibuat Tuhan menjadi berhasil. Berkati sementara dia bekerja di sebuah perusahaan, apapun yang sedang dirindukan, keterampilan-keterampilan yang dia inginkan, biarlah Tuhan Engkau memperlengkapi Fen-Fen untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik lagi sesuai dengan rancangan Tuhan. Kami juga berdoa Engkau menolong masa depannya, Engkau menolong pasangan hidupnya ya Tuhan, Engkau menolong hubungannya. Kiranya Tuhan Engkau memberkati bahkan kedua orang tuanya yang di Malang bersama dengan Cece dan adik-adiknya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka ya Tuhan, sehingga Tuhan Engkau adalah Allah yang dapat dibanggakan, Allah yang kami megahkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Ketiga saudara juga, rasanya cepat ya, baru kayak diperkenalkan kemarin, sekarang sudah berakhir pelayanan mereka. Kita doakan untuk masa depan mereka, studi mereka yang ada di Satik. Untuk Saudari Mayu ini kalau semester depan itu tingkat 4, jadi menulis skripsi. Demikian juga Sharon menulis skripsi. Kita doakan supaya Tuhan memberkati mereka, mempersiapkan mereka. Kalau Saudara Ken ini belum menulis skripsi ya. Tingkat 3, tahun yang ketiga, tahun depan. Kiranya Tuhan memberkati, kita semua diberkati, terutama pelayanan anak-anak ya. Mereka juga diberkati selama beberapa minggu ini, dan juga KTB mahasiswa. Ada satu pepatah, apa itu ya, sumur di ladang, apa itu istilahnya? Kalau umur panjang, sumur di ladang, lupa peribahasa. Sumur di ladang, kalau ada umur panjang kita berjumpa lagi, gitu ya. Kita yang pasti kita akan terus berjumpa ya di Sati ya. Kita doakan kalau saudara-saudara ketemu mereka, jangan lupa untuk menyapa, dan kita akan mendoakan perjalanan hidup mereka. Setelah ini mereka akan fokus dengan tugas-tugas akhir maupun ujian ya. Dan kita juga doakan karena mulai bulan Mei, Juni, Juli mereka akan tergabung di dalam tim-tim pelayanan. Mereka mendaftar, ada yang mau pelayanan antara Kalimantan atau Papua, ada yang juga Papua dan Ambon, Maluku ya. Mungkin Ken ingin melihat tanah kelahiran papanya. Kita doakan supaya Tuhan pakai hidup mereka, berikan mereka pengalaman-pengalaman keajaiban bersama dengan Tuhan, sehingga Tuhan pakai menjadi hamba Tuhan yang berkenan dan memuliakan Tuhan. Mari kita akan doakan mereka ya, kita doakan mereka bersama-sama ya. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu atas setiap saudara-saudara kami yang dipanggil untuk menyerahkan hidup sepenuh bagi Engkau. Menjadi full time melayani Engkau tidak mudah. Ada banyak yang mereka harus hadapi. Tetapi Tuhan tidak pernah lalai untuk memperlengkapi hamba-hambanya bagi pelayanan dan bagi kerajaan Allah. Kami mau berdoa buat Mayu ya Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu ini. Engkau menolong dia di dalam setiap kehidupan dan pergumulannya. Dan biarlah Tuhan Engkau tambah-tambahkan karunia, tambah-tambahkan hikmat marifat di dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan juga Engkau memberkati masa depan Mayu. Apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan menjadi berhasil. Kami juga berdoa untuk semester depan, kalau Tuhan izinkan untuk dia
menyelesaikan tugas akhir skripsi, menyelesaikan kuliah. Tuhan, Engkau memberikan hikmat-Mu, Engkau cukupi apa yang dibutuhkannya ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, Engkau sediakan pasangan hidup yang mengasihi Engkau, takut akan Tuhan, dan mengasihi dia dan pekerjaan Tuhan. Demikian juga untuk Ken ya Tuhan. Engkau telah memanggil dia dari keluarga hamba Tuhan. Dia tahu itu pelayanan, dia tahu tantangan-tantangan, dia tahu kemanisan, dan dia tahu pahit getirnya kehidupan melayani Tuhan. Tetapi kalau dia menyatakan diri mau dipanggil oleh Engkau, kami percaya Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupannya. Engkau perlengkapi hamba-Mu sebagai orang muda ya Tuhan, untuk memiliki hati yang terus mengasihi Engkau. Engkau bukakan kesempatan-kesempatan baru, tambahkan karunia di dalam hidup dan pelayanan, dan Engkau pakai dia dengan tanda-tanda heran dan mujizat ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, Engkau memberkati masa depannya dan studinya, apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan menjadi berhasil ya Tuhan. Kami juga berdoa Engkau sediakan pasangan hidup yang juga takut akan Engkau, mengasihi pekerjaan Tuhan dan mengasihinya. Kami juga berdoa untuk Sharon ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat kehidupannya, pelayanannya selama beberapa minggu di tempat kami. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulannya. Engkau tahu ya Tuhan, Engkau memperlengkapi hamba-Mu ini untuk melayani Engkau, untuk menjadi berdampak di dalam hidupnya. Tambahkan karunia, hikmat, marifat. Engkau pakai Sharon dengan tanda-tanda mujizat dan heran untuk melayani Engkau, membawa jiwa-jiwa bagi Engkau. Kami juga berdoa apapun yang dikerjakannya di dalam studinya, Tuhan menjadikannya berhasil. Bahkan skripsinya Tuhan, Engkau tuntun untuk selesai tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati hidup dan memberkati hubungannya dengan Nathan ya Tuhan. Engkau berkati, biarlah Tuhan nama-Mu saja dipermuliakan atas hubungan mereka, dan biarlah mereka boleh menekuni panggilan Tuhan. Kami menyerahkan apapun yang akan menjadi tantangan di masa depan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan Sharon. Terima kasih ya Tuhan, Engkau tutup bungkus hamba-hamba Tuhan yang masih muda ini, jauhkan dari mara bahaya. Terima kasih ya Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan kami berjumpa lagi di dalam pelayanan, biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Saya minta tolong untuk Ibu Lili bisa menutup di dalam doa dan berdoa buat kita semua, juga jemaat yang sedang melakukan perjalanan. Kiranya Tuhan memberkati. Mungkin juga ada jemaat-jemaat Tuhan yang tetap melayani. Kiranya Tuhan juga memberkati ibadah di minggu yang akan datang, dan mereka yang juga sedang keluar kota, Tuhan juga sertai dan lindungi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu ya Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu yang hadir pada hari ini ya Tuhan. Dan kami mau berdoa untuk jemaat yang tidak bisa datang pagi hari ini oleh karena ada yang mempersiapkan diri untuk melahirkan anak. Tuhan, Kau berkati juga proses semua persiapan sampai kelahiran ya Tuhan. Amen. Kau menjaga dan Haleluya. melindungi, menjauhkan daripada segala yang jahat, dan mereka boleh melahirkan bayi yang sempurna ya Tuhan, sebagaimana bayi yang Kau karuniakan bagi setiap keluarga ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang mengadakan perjalanan. Tuhan, Kau sertai perjalanan mereka ya Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Biarlah mereka boleh sampai di tempat tujuan dengan selamat, dan juga boleh berkumpul kembali bersama dengan kami ya Tuhan, di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Amen. Kami juga berdoa untuk setiap usaha jemaat-Mu ya Tuhan, setiap pekerjaan apapun yang dikerjakan oleh jemaat-Mu ya Tuhan, di dalam takut akan Engkau memberkati Tuhan, dan membuat mereka berhasil. Biarlah Tuhan Kau dipermuliakan di dalam kehidupan mereka. Bahkan setiap orang-orang, rekan-rekan sekerja mereka, bawahan mereka, atasan mereka boleh melihat bagaimana Tuhan Engkau yang membuat mereka berhasil, dan itu menjadi kesaksian yang memuliakan Engkau ya Tuhan. Kau berkati setiap anak-anak yang ada dalam gereja kami Tuhan. Kau berkati tumbuh kembang mereka ya Tuhan, karena kami percaya Engkau yang telah mengaruniakan mereka di dalam setiap keluarga. Engkau jadikan setiap keluarga menjadi teladan-Mu Tuhan di tengah-tengah masyarakat ini ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan perjalanan pulang kami. Tuhan, Engkau sertai kami di dalam damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya.
dan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Percayalah bahwa kekekalan itu ada, dan hidup yang kekal itu engkau sudah cicipi ketika ada di muka bumi ini, dengan hidup berbuah di dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kesabaran, kelemah lembutan, kebaikan, dan serta penguasaan diri, kesabaran. Biarlah itu menjadi bagian buah hidupmu. Dan percayalah bahwa Tuhan akan memberkati keluargamu, rumah tanggamu, pekerjaanmu. Diberkatilah hubungan-hubunganmu, diberkatilah kehidupan yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan adalah Allah yang tidak pernah melupakan janji-janjinya. Dan biarlah setiap firman yang engkau dengar itu akan menjadi bagian dari hidupnya, dan engkau menghidupinya, sehingga seluruh damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya menjadi pelaku-pelaku firman mulai hari ini, setia sampai Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, menjemput kita semuanya. Amin. Jadikan aku, jadikan aku indah yang kau pandang. Lihat seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah. Haleluya. Seturut karyamu di dalam